sahabat Poros Sejarah, apa kabar hari ini? Kami berharap, semoga Anda dan keluarga semuanya, dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Kali ini, kita akan mengupas sedikit sejarah tentang 4 pahlawan nasional yang dilupakan anak bangsa. Namun, sebelum kita lanjut, kami berharap kepada Anda untuk dapat membantu channel ini berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan komentar. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Banyak tokoh nasional yang selama hidupnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan berusaha terus memberi kontribusi untuk kemajuan bangsa. Tokoh-tokoh itu tak terbilang jumlahnya karena berada di hampir semua daerah. Setiap daerah mempunyai pahlawan-pahlawan yang mempunyai kontribusi besar untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, 4 tokoh pahlawan kali ini juga tak diragukan lagi kontribusinya bagi bangsa ini. Mereka menentang penjajah Belanda, diasingkan, dan ada yang meninggal di daerah pengasingan. Sayangnya, nama-nama tokoh ini sudah banyak dilupakan. Bahkan ada yang mempertanyakan ketokohan mereka. Salah satunya adalah Tan Malaka. Tokoh ini dianggap tokoh kiri, padahal kontribusinya terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia cukup besar. Maka sebab itulah Presiden Soekarno menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepadanya. Berikut ini 4 pahlawan nasional yang dilupakan anak bangsa yang kami rangkum dari berbagai sumber. Siapa saja mereka? Pertama, Kiai Haji Ahmad Rifai. Kiai Haji Ahmad Rifai adalah ulama kelahiran Kendala, Jawa Tengah, pada tanggal 13 November tahun 1785. Ia berdakwah keliling daerah untuk menyebarkan agama Islam, sekaligus membakar semangat anti Belanda. Akibat dari isi dakwahnya, Kiai Haji Ahmad Rifai diasingkan ke Ambon, lalu dipindahkan ke Manado oleh pemerintahan kolonial. Kiai Haji Ahmad Rifai meninggal dunia tahun 1870 pada usia 84 tahun saat diasingkan di Kampung Jawa Tondano, Manado, dan kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kiai Mojo. Atas perjuangannya itulah, Kiai Haji Ahmad Rifai mendapat gelar pahlawan nasional melalui Kepres nomor 089 TK 2004. Kedua, Tan Malaka. Tan Malaka adalah sosok yang misterius. Tokoh kelahiran Suliki, Sumatera Barat, pada tanggal 2 Juni tahun 1897, yang bernama asli, Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka. Anak dari pasangan, Rasad Caniago dan Sinah Sinabur. Tan Malaka merupakan tamatan dari Quick School Bukit Tinggi, pada umur 16 tahun di tahun 1913, dan dilanjutkan ke Rijks Quick School di Haarlem, Belanda. Ia mendirikan sekolah di Semarang, dan kemudian di Bandung. Ia pernah diasingkan ke negeri Belanda, karena aktivitas politiknya. Tan Malaka lalu pergi ke Moskwa, dan bergerak sebagai agen komunis internasional, Komintern, untuk wilayah Asia Timur. Namun, ia berselisih paham, karena tidak setuju dengan sikap Komintern yang menentang pan-Islamisme. Perselisihan dengan Komintern membuatnya memutuskan untuk mendirikan Partai Republik Indonesia, atau PARI, di Bangkok pada bulan Juni tahun 1927. Namun, tahun 1948, Tan Malaka dikenal sebagai penentang diplomasi dengan Belanda, yang dilakukan dalam posisi merugikan Indonesia. Berkat perjuangannya untuk Indonesia, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui ketetapan Presiden Republik Indonesia, Kepres nomor
53 tanggal 23 Maret tahun 1963. Ketiga, Surjo Pranoto. Suryo Pranoto lahir di Yogyakarta pada tahun 1871. Ia pernah mengenyam pendidikan sekolah pertanian di Bogor. Sesudah itu, ia diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Wonosobo. Pada tahun 1914, ia meminta berhenti dari jabatannya, sebagai bentuk protesnya atas pemecatan seorang pegawai yang menjadi anggota Sarekat Islam. Sejak saat itu, ia menolak bekerja untuk Belanda, dan lebih memperhatikan nasib kaum tani dan buruh di perkebunan tebu di Yogyakarta. Sebagai upaya membantu para tani dan buruh, pada tahun 1914, Surjo Pranoto mendirikan organisasi Adi Dharma, yang bergerak di bidang koperasi, usaha pertukangan, dan sebagainya. Lalu kemudian, ia masuk ke Sarekat Islam. Pada masa pendudukan Jepang, Suryo Pranoto menolak bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Sesudah Indonesia merdeka, Surjo Pranoto menyumbangkan tenaga di bidang pendidikan. Surjo Pranoto meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 1959 di Cimahi, Jawa Barat, dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia mendapat gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 310 tahun 1959, tanggal 30 November 1959. Keempat, Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker. Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, begitu nama panjangnya, namun orang lebih mengenalnya sebagai Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi. Ia merupakan keturunan Belanda yang memihak Indonesia, lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1879, di kota Pasuruan, yang kala itu masih dalam wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Saat menjadi wartawan di koran The Locomotive, ia banyak mengangkat kasus kelaparan di wilayah Indramayu. Tulisan-tulisannya sebagai jurnalis banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 25 Desember tahun 1912, Douwes Dekker bersama Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik yang berhaluan nasionalis pertama yang bernama Indische Partij. Setelah Indonesia merdeka, Douwes Dekker sempat menjadi Menteri Negara di Kabinet Sejahrir III, dan ia juga menjadi delegasi negosiasi dengan Belanda, dan pengajar di Akademi Ilmu Politik. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Kepres nomor 590 tahun 1961, yang menetapkan Douwes Dekker sebagai pahlawan nasional. Itulah deretan 4 pahlawan nasional yang dilupakan anak bangsa, dan semoga dari konten ini kita bisa lebih banyak mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Kalau bukan karena berkat perjuangan mereka, mungkin kita tidak bisa menikmati hidup indah seperti saat ini. Serta untuk mengenang jasa para leluhur pahlawan kita, mari kita hening cipta sejenak. Hening cipta mulai. Selesai.